Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sakit Hati dan Gengsi. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 14 ayat 8 dan 9. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang tidak mengenal Santo Yohanes Pembaptis? Dia adalah anak Zakaria dan Elisabet yang dianugerahkan Allah kepada mereka di masa tuanya. Kelahiran Yohanes ditandai oleh kejadian mencengangkan, sebab ayahnya menjadi bisu karena tidak percaya. Zakaria baru bisa berbicara lagi setelah menuliskan nama anaknya adalah Yohanes. Ketika Maria sanaknya itu berkunjung ke rumahnya, Yohanes melonjak kegirangan di dalam rahim Elisabet, menyongsong Yesus yang ada di dalam rahim Maria. Akan menjadi apakah anak ini kelak? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Tanya orang-orang yang bertetangga dengan Zakaria. Yohanes tumbuh menjadi seorang nabi yang bertapa dan tampil untuk menyerukan pertobatan dan memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah. Ia berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Yohanes tampil begitu lugas, tegas, dan menjunjung nilai-nilai kebenaran. Banyak orang mengaguminya dan mendekat kepadanya. Tidak terkecuali Herodes mengaguminya. Tapi Herodes itu juga yang akhirnya memenggal kepala Yohanes karena sumpahnya. Saudara-saudari terkasih, karena putri Herodes yang menari dan memukau Herodes dan para tamu yang diundangnya, Herodes bersumpah untuk memberikan apapun yang dimintanya. Anak gadis itu pergi kepada ibunya dan akhirnya berkata kepada Herodes, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Hal itu
dilakukan Herodias karena Yohanes pernah berkata kepada Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Karena sakit hatinya, ia mengambil peluang ini untuk mendapatkan kepala Yohanes. Putrinya menuruti permintaannya. Apakah Herodes mengabulkannya? Meskipun Herodes sedih, namun untuk menjaga kewibawaannya, Yohanes pun dibunuh dengan cara memenggal kepalanya. Ketika membaca keterangan Matius ini, saya agak merinding dan bergumam. Sedemikian mudahnyakah menghabisi nyawa seorang manusia? Harga nyawa seorang Yohanes tidak bisa mengalahkan gengsi dan wibawa seorang Herodes di hadapan para tamunya. Begitukah arti sebuah kewibawaan? Saudara-saudari terkasih, amarah dan sakit hati seorang wanita yang tersinggung bernama Herodias telah menyelesaikan hidup seorang nabi besar yang bernama Yohanes. Apakah seorang wanita yang merasa disakiti hatinya perlu bertindak sekejam itu? Pernah dengar ungkapan "the power of emak-emak"? Ataukah Anda pernah mendengar tindakan kejam seorang wanita yang disakiti? Ia tidak segan-segan membunuh suaminya dan menggunakan cara apapun supaya tujuannya tercapai. Ada wanita yang menelantarkan bayinya karena lelaki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab. Sakit hati telah menggelapkan jiwa wanita yang bernama Herodias. Ia mencari peluang untuk bisa balas dendam. Dan waktu serta kesempatan itu datang ketika Herodes terpesona pada tarian putrinya dan berjanji untuk memenuhi permintaannya. Gayung bersambut, sontak dia minta anaknya berkata kepada Herodes, "Aku minta kepada Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Artinya apa? Yohanes harus mati. Sakit hati itu membunuh dari dalam, dan pemenggalan kepala Yohanes menyempurnakannya. Sedang Herodes, sebagai raja yang berkuasa, juga memiliki gengsi dan ingin menjaga wibawanya. Dia tidak mau malu di hadapan para tamunya. Dia mau membuktikan bahwa dia adalah raja yang bisa dipegang ucapannya. Tapi kesedihan hatinya tidak bisa membohonginya. Ia terpaksa memberikan kepala Yohanes Pembaptis yang kepadanya ia menaruh rasa hormat. Saudara-saudari terkasih, sakit hati, amarah, benci, gengsi adalah penyakit jiwa yang bisa merasuki hati siapa saja. Herodias, istri Herodes yang diambilnya dari saudaranya Filipus, merasa tersinggung dan marah pada ucapan Yohanes. Dendam itu dipeliharanya dan akhirnya terlampiaskan dengan meminta kepala Yohanes melalui putrinya. Lunas terbayar sudah rasa sakit hatinya. Herodes yang menjaga wibawanya
dan gengsinya tidak bisa mengelak dan menghindar dari permintaan putri Herodias. Akhirnya membiarkan Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Herodias yang sakit hati dan Herodes yang takut kehilangan wibawanya sepakat untuk tujuan yang sama. Yohanes harus mati dengan cara dipenggal kepalanya. Akal sehat sudah kehilangan nalarnya. Dendam telah menemukan jawabannya. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kita untuk tidak memelihara sakit hati dan terlalu berlebihan menjaga wibawa atau gengsi. Banyak orang yang bisa jadi korban atas nama sakit hati, wibawa, dan kuasa. Kita diingatkan untuk memiliki hati yang pengampun dan pemurah. Hati yang mencintai nilai-nilai kehidupan, bukan ego pribadi dan kepentingan diri sendiri. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku mau memiliki kerendahan hati dan semangat mengampuni seperti Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami hati yang mengasihi nilai-nilai kehidupan. Jauhkanlah kami dari hati yang penuh amarah, dendam, dan kebencian. Jangan biarkan kami dikuasai gengsi yang tidak wajar, melainkan berilah kami hati yang mengampuni dan siap melindungi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.